isi dan di medsos. Jangan pasang iklan kalau televisi tersebut atau medsos tersebut masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber yang hampir setiap kata-katanya selalu mengejek orang, bahkan menjelek-jelekan pejabat pemerintah Indonesia dan berbagai orang, ya. Jadi sekali lagi, kalau kau memang adalah pendukung pemerintah, jangan pasang iklan di televisi yang masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber dalam berbagai diskusi yang omongan mulutnya selalu menjelek-jelekan, bahkan menghina oknum-oknum pejabat pemerintah. Dan saran saya kepada pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Prabowo, agar Rocky Gerung dikirim ke barak tentara agar dilatih tubuh dan mulutnya, agar dilatih tubuh dan mulutnya. Dan Hotman mendukung Deddy Mulyadi, isi dan di medsos. Jangan pasang iklan kalau televisi tersebut atau medsos tersebut masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber yang hampir setiap kata-katanya selalu mengejek orang, bahkan menjelek-jelekan pejabat pemerintah Indonesia dan berbagai orang, ya. Jadi sekali lagi, kalau kau memang adalah pendukung pemerintah, jangan pasang iklan di televisi yang masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber dalam berbagai diskusi yang omongan mulutnya selalu menjelek-jelekan, bahkan menghina oknum-oknum pejabat pemerintah. Dan saran saya kepada pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Prabowo, agar Rocky Gerung dikirim ke barak tentara agar dilatih tubuh dan mulutnya, agar dilatih tubuh dan mulutnya. Dan Hotman mendukung Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi dibilang ininya dangkal sama Rocky Gerung. Banyak kali teorinya si Rocky Gerung ini. Atau siapa yang setuju? Rocky Gerung kita kirim ke barak militer. Tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dang. Lebih baik jadi gubernur otak dang tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditekan. Mengirim anak ke barak itu dang. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Lah kenapa nggak Bang Rocky Gerung aja yang dikirim ke barak militer? Kenapa harus Gibran? Kau udah nyenggol KDM, nyenggol Gibran juga. Aduh, Rocky Gerung ini banyak kali teorinya nih. Pedagogi lah, demagogi lah, awak taunya momogi. Aku taunya komdigi. Aku taunya lapet gogi. Aduh, Rocky Gerung. Lagian juga dia kan bilang tadi kan berdasarkan ilmu teori, ya kan. Teorinya barak militer itu untuk mendisiplinkan tubuh. Kan bagus berarti mendisiplinkan. Ya kan tadinya anak itu nggak disiplin, nggak tertib, ya kan nggak teratur hidupnya. Sekarang disiplin, teratur, tertib, kan bagus. Apa sih? Aku berkaca pada diriku sendiri ya. Aku sebagai orang tua, anakku 2. Kalau one day ternyata anakku tidak tertib, tidak bisa diatur, tidak disiplin hidupnya, terus tiba-tiba ada seorang gubernur membuat program yang sangat baik ya. Program anak yang tidak bisa diatur masuk ke barak militer untuk dididik, dilatih, dibina. Aku kan sangat dukung asal semuanya transparan ya. Contohnya kita sebagai orang tua setelah mengizinkan ya anak masuk barak militer, terus kita bisa datang ke sana ya, mengawasi anak kita, dilatih apa, lagi ngapain ya kan.
terus ada pengawasan dari pihak lain juga, contohnya dari KPAI dan sebagainya macamnya, ya kan kita pasti dukung lah. Apa sih nggak baiknya gitu loh, ya kan, tidak dipungut biaya, ya kan, terus juga di sana dikasih makan, dikasih minum susu. Pulang-pulang yang kemarin petugas upacara dapat duit lagi. Apa kurang baiknya? Aku bisa ngomong begini karena punya anak dan punya pengalaman ngurusin anakku. Jadi tahu banget susahnya mendidik anak apalagi zaman kayak gini. Nah pertanyaannya, Bang Rocky Gerung ini punya pengalaman ngurusin anak gak ya? Masa gak pernah berenang ya kan ngajarin orang berenang? Rocky Gerung, gue seneng sama lu pada waktu lu kritik-kritik pemerintah segala macam. Gue oke, gue masih dukung lu lah. Walaupun kadang susah ya mencerna kata-kata lu yang banyak kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang tinggi gitu ya. Tapi gue senang waktu lu mengkritik pemerintah, karena memang pemerintah kita memang betul butuh dikritik. Sistem pemerintahnya benar butuh dikritik. Tapi pada waktu lu menggeser arah kritikan itu dari pemerintah ke Pak Deddy Mulyadi nih ya, gini, sekali lagi memang gue pro Deddy Mulyadi, tapi nggak sepro itu biasa. Gue orangnya biasanya netral gitu, gue berusaha netral gitu. Tapi gini loh, Rocky Gerung, lu pernah tahu ada orang, pasti lu tahu tapi lu kayaknya nggak mau tahu gitu ya, pasti lu menyalahkan mereka kembali gitu. Kayak misalnya gini, keluarga susah, emaknya harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, dan anak perempuannya dagang dari pagi sampai sore menjelang sore gitu ya. Cuman dapat untung satu hari 20.000. Lu nggak pernah tahu itu, lu nggak pernah mau tahu. Pasti lu tahu, tapi lu pasti salahin lagi. Ya itu karena SDM, itu karena dia malas bekerja, karena malas ini, malas itu, malas itu. Tapi lu pernah tahu gak sih ngerasain susahnya hidup? 20.000 satu hari buat ngebiayain keluarga. Lu enak ngomong dangkal. Nah lu apa? Dalam sampai nggak kelihatan gitu. Saking dalamnya sampai lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu bilang kritikus. Kalau kritikus ada solusi masih mending. Ya kritik mah gampang, gratis. Cuma ngetik. Jadi haters gampang, karena lu nggak dituntut untuk effort lebih. Lu dengan bangga bilang saya kritikus, tugasnya mengkritik pemerintah. Ya kritiklah pemerintah lah. Tapi lu sering bilang pakai hati dong, pakai hati. Kali ini waktu lu kritik KDM, kebijakan barak militer dan segala macam, lu pakai hati ya. Bener yang lu bilang, yang orang bilang itu. Lu punya anak gak? Lu pernah gak punya problem anak lu begini, nggak pernah kan? Ya mungkin pas begitu nanti lu bilang oke, andaikan saya punya anak, saya akan begini. Benar. Kita boleh berencana, tapi kan Tuhan yang menentukan. Tuhan menentukan apa? Karena faktor ini, faktor itu, faktor ini, faktor ekonomi. Benar. Didik anak itu akan jauh lebih gampang ketika faktor ekonomi itu di atas. Tapi kan pada faktanya kan banyak keluarga yang faktor ekonominya rendah. Nah, di sini terjadi masalah. Anaknya jadi broken home, nggak menikmati kasih sayang orang tua, tidak bisa menyamakan dengan anak dari keluarga yang menengah ke atas, timbul keirian lah, dari iri itu menjadi benci, jadi dengki. Mak mau kemana nih jalan nih? Dari benci, dengki, terus jadi tawuran segala, bisa banyak. Tapi sekarang lu ngomongin orang yang sudah berbuat banyak untuk merambah ke kalangan bawah. Nah lu apa? Lu udah ngelakuin apa? Lu cuma bisa bilang kritikus, dangkal. Cobalah do something daripada talk nothing. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Kira-kira yang lebih pintar dari abang ada nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada, siapa yang menurut abang paling nggak di sini tuh yang bisa di Indonesia ini lebih pintar dari abang? Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya ini jadi komentator, laganya lebih pintar dari pemain bolanya. Ini nih perbedaan antara Rocky Gerung dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau Rocky Gerung itu belajar filsafat dari buku dia.
dari buku ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi belajar filsafat itu dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan masyarakat, dari kebutuhan masyarakat. Nah itu perbedaannya tuh. Jadi kita mau dengerin yang mana nih? Ya, mau dengerin Rocky Gerung yang belajar filsafat dari orang lain, dari tokoh-tokoh yang udah nggak ada. Apa kita mau belajar filsafat dari Kang Deddy Mulyadi yang basisnya itu ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Kang Deddy Mulyadi belajar filsafat itu dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan kebutuhan masyarakat. Jadi mau pilih mana nih? Awas nih buat para Rocky Gerung, coba banyakin istighfar. Awas nih diserang nih sama pengikutnya Kang Deddy Mulyadi nih. Abis nih kayak yang lain nanti nih, kayak Kang Ono no, kayak Pak Hotman Paris no. Habis nanti udah sih para Rocky Gerung ya jangan macam-macam, banyakin istighfar aja. Ini mumpung ada KDM itu kan, Kang Deddy Mulyadi itu yang KDM King Deddy Mulyono ngirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi bikin asosiasi atau NGO namanya Forum Peduli Cijambe yang kami suara. Cijambe apa tuh? Cijambe. Cijambe itu kali Oh, Jambe. sungai besar yang ada di situ tuh. Ya, sungai besar. Jadi sejak 2021 kami sudah menyuarakan masalah banjir yang ada di sana, masalah banjir sampah. Sudah bertemu dengan Pak Sofian Jalil. Kemudian Pak Sofian Jalil sudah membantu ke PUPR bikin kajian ya, kajian normalisasi das Cijambe. Sudah ada kajiannya, tapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Jadi dari kajian itu harus bikin 5 folder. 3 di Kota Bekasi, 2 folder itu tempat parkir air. Parkir sementara. Tempat parkir sementara. 2 di Kabupaten Bekasi. Nah, harapannya bisa didorong nih pemerintah nih, Bung Rocky. Ini mumpung ada KDM itu kan, Kang Deddy Mulyadi itu yang doyan bikin heboh dengan viral. Nah ini real. Jadi kita ingin supaya apa yang sudah diputuskan negara itu dieksekusi. Siapa yang bisa eksekusi ya tentu kabupaten dan wali kota di situ kan. Tapi saya mengerti bahwa tetap akan ada semacam tawar-menawar politik karena bisa bupati sama wali kotanya beda sama gubernur. Tapi demi lingkungan saya kira keputusan negara untuk menyelesaikan banjir di Bekasi itu yang juga disumbang oleh DKI sebetulnya karena sampahnya belum bisa dikelola secara mandiri. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Pekwe lawan aing. Iyalah Bapak aing gitu. Terima kasih ya. Sukses. Coba yang sebelah sini semangat. Kang udah nonton belum? Nanya, Kang anu geus nonton can komentar Bang Rocky Gerung gitu, di acara TV ngareni jeung Pak Ono. Kieu. Untuk menjawab hal ieu rada berat karena ia seorang guru filsufnya. Tapi kita akan jawab begini. Bangsa Sunda itu tidak akan jauh dari hangatnya lumpur sawah. Dinginnya air di pagi hari ya. Kaki menyentuh solokan kecil yang airnya mengalir menuju ke pesawahan. Mata kita udah terbiasa dengan hijaunya, mapaknya padi ya. Dan sesekali setahun 2 atau 3 kali kita melihat mapaknya warna kuning di pesawahan ya. Dan kuda-kuda kita dalam pencak silat selalu dekat dengan tanah ya. Nancep ke bumi. Semakin membumi, kuda-kuda kita semakin bagus. Tangan kita ngarang kadak kalhur, lamun peuting ke bulan, lamun berang ke matahari. Kita mengandung filosofi. Kita bisa menyerap energinya, fotosintesis seperti tumbuhan gitu ya. Silat pun demikian. Saya melihat substansi dari Bang Rocky Gerung yang bicara terkait dengan keputusan-keputusan Kang Deddy adalah konsekuensi seorang pemimpinnya.
semakin dibicarakan oleh tokoh nasional, berarti KDM sudah naik levelnya di tingkat nasional. Dan tidak hanya Bang Rocky Gerung nanti yang akan berkomentar, semua tokoh-tokoh nasional akan membicarakan KDM. Kita tidak akan sulit meninggalkan obrolan percakapan di meja-meja, di meja-meja makan para tokoh nasional. Rawing cili, ngagetar hate, lamun ngadenge KDM, sok tinggal. Keputusan-keputusan harus segera dibuat. Komentar menyertainya. Ya. Kalau kita melihat sok majalah Tempo kemarin, hilang Mulyono katanya, terbitlah Mulyana gitu kan. Itu tuh naon? Orang Sunda mah akan seri, akan tersenyum katanya, geli gitu. Kenapa? Karena orang yang nulis itu berarti tidak pernah melihat, tidak pernah mempelajari KDM jauh sebelum hari ini, belasan tahun ke belakang, konsistensinya. Dan dia orang sederhana yang menggunakan teknologi untuk memaparkan jejak digitalnya. Ya. Jangan malas buat yang penulis-penulis di luar sana, sebelum menulis pelajari dulu dari awal, jangan yang tahun ini. Tapi saya yakin yang namanya framing adalah bagian dari dunia perpolitikan di Indonesia. Apa-apa sudah memiliki filosofi. Kita tidak pernah menancapkan mahkota di kepala kita, tetapi ikat kain, hanya sehelai kain yang menempel di kepala. Kesederhanaan adalah kekuatan. Ya. Sok omongkan terus. Karena apa? Semakin yakin bahwa jejak ini akan melangkah ke masa depan tingkat nasional yang lebih baik. Karena banyak rakyat yang bergantung pada tindakan yang nyata, real, dan membumi seperti kuda-kuda pencaksilat. Lebih baik berpikir dangkal tapi menghasilkan banyak lahan subur daripada berpikir dalam tapi banyak membuat orang tenggelam. Jawaban ini adalah dari KDM ketika dikritik oleh Rocky Gerung bahwa membawa militerisasi ke barak bagi anak muda itu adalah berpikiran dangkal. Dan dijawab oleh KDM, lebih baik berpikiran dangkal tapi menghasilkan banyak lahan subur daripada berpikiran dalam tapi menenggelamkan banyak orang. Menurut sahabat, bagaimana cara menjawab kritik dari KDM tadi? Coba. Jumpa. Kali ini saya ingin sedikit memohon kepada rakyat Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat, jangan sakit hati ya dengan statement orang yang paling kritis di negeri ini di zaman kita, yaitu Bung Rocky Gerung ya. Sepertinya beliau di pemerintahan kali ini cukup mati gaya ya, mati gaya beliau nih gitu, karena semua keran sudah dibuka. Kalau pada tingkatan nasional yaitu kepada Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo telah membuka semua keran kritik ya, artinya sudah dijalankan sama beliau dengan langkah-langkah yang luar biasa ya. Sehingga waktu itu ya Bung Rocky Gerung juga mengatakan bodoh gitu kan ya. Tapi kemudian kali ini ada tokoh kita juga yang sedang viral ya, dan luar biasa ya, bahkan dunia bergetar ya, bukan dunia yang bergetar tapi hati-hati orang-orang di dunia bergetar ya, melihat apa langkah-langkah cerdas, langkah-langkah yang luar biasa karena menggunakan hati nurani, yaitu Kang Deddy Mulyadi, gubernur di Jawa Barat yang begitu dicintai oleh masyarakatnya. Nah, sepertinya Bung Rocky Gerung ingin ikut tampil ya, cuma dengan statement yang ya sedikit konyol lah, gitu kan, mengatakan bahwa kedangkalan cara berpikir yang dangkal. Tapi alhamdulillah Kang Deddy memang orang yang ya, kalau kita boleh lihat, mungkin ini lagunya Iwan Fals ya, ya manusia setengah dewa. Ya. Mudah-mudahan rakyat Jawa Barat bisa memaklumi bahwa Rocky Gerung sedang mati gaya. Oke, terima kasih. Salam tidak sakit hati.
Barusan ini di negeri kita lahir seorang pemimpin, walaupun hanya gubernur, tapi serasa presiden, Bang. Gitu Barusan ya, Bang? ini. Barusan ya? Iya. Siapa orangnya, Bang? Hah? Orangnya siapa, Bang? Oh, Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat. Kalau Bung Karno dulu berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Tapi kalau Jawa Barat berkata, beri aku seorang duda, maka akan kugoncang Indonesia. Iya, Terbukti, cakep. Bang. Terbukti ya? Iya, terbukti. Oke. Viralkan, Bang. Oke. Biar bangsa ini tahu. Oke. Cintanya masyarakat dari seluruh pelosok itu cinta akan Kang Deddy Mulyadi. Dan berharap beliau bisa jadi RI 1. Amin. Terima kasih, Bang. Oke, kesan-kesannya, Bang? Kesan-kesannya? Kesan-kesannya ya selama saya di sini, alhamdulillah saya masyarakat biasa, tapi saya dijemput luar biasa oleh beliau. Saya diajak makan bareng di restoran, saya ditempatkan suruh beristirahat selama 2 malam di hotel berbintang lagi. Kami, wah sewanya kalau mau dibilang itu 2.800.000 satu malam. Orang-orang seperti saya sebenarnya tidak layak, tapi dengan kenal sama beliau, berjumpa dengan beliau, yang tadinya tidak layak jadi layak, Bang. Luar biasa. Luar biasa ya. Kang Deddy Mulyadi. Rocky Gerung secara tegas mengatakan barak militer program Kang Deddy itu adalah kedangkalan. Dan ternyata Kang Deddy men-stitch perkataan tersebut di dalam videonya dan mengatakan, saya pilih jadi orang dengan pikiran dangkal tapi melahirkan hamparan tanaman daripada pikiran yang dalam tapi buat banyak orang tenggelam. Jadi ada kesamaan antara Kang Deddy dengan Pak Jokowi? Iya, menurut Rocky Gerung ada kesamaan antara Kang Deddy dengan Pak Jokowi, sama-sama beroperasi di dalam market kebodohan alias kedangkalan. Jadi bagi Rocky Gerung barak militer adalah kedangkalan. Anak-anak yang nakal itu adalah anak-anak yang kreatif. Pikiran tidak bisa didisiplinkan. Barak militer hanya mendisiplinkan tubuh dan fisiknya, namun pikirannya akan tetap sama. Yang bisa merubah cara berpikir seseorang adalah seorang guru. Justru seorang siswa harus punya pikiran nakal untuk menumbuhkan daya kreativitas. Jadi mengontrol itu semua adalah tugas seorang guru, Ri. Iya benar banget, itu kata Bung Rocky. Ini mengarah pada perbaikan kualitas guru sebenarnya. Jadi bagi Rocky Gerung, metode barak militer Deddy Mulyadi ini dijadikan konsumsi publik sehingga rakyat Indonesia menonton sebuah kedangkalan. Ada seorang yang so-called academician yang diakui sebagai akademisi yang cukup terpandang di negeri ini gitu ya, mengatakan bahwa seorang gubernur itu memiliki pemikiran yang dangkal karena gubernur itu mengirim anak-anak nakal ke barak militer. Katanya di barak militer cuman diajarin secara fisik aja ya cuma melatih fisik lah, kurang lebih begitulah omongannya ya. Sebenarnya gue bingung sih, yang sebenarnya pemikirannya dangkal itu siapa? Apakah si gubernur tadi atau si akademisi ini yang suka joget-joget dugem dan suka mimpin demo yang ujungnya anarkis dan vandalis? Ups, yang ada di kepala gue ya, kenapa sih nggak si akademisi ini aja dicoba sesekali untuk ikut pembelajaran yang ada di barak militer? Mungkin biar tahu gitu kan ya, mungkin biar paham juga gitu maksud daripada apa yang diajarin di barak militer. Sesimpel mungkin kayak baris berbaris, kayak bangun tepat waktu, ngerapin kasur sendiri, mandi, makan tepat waktu. Hal-hal kayak gitu mungkin cuma ngelatih fisik di mata dia. Tapi bagi anak-anak yang nakal dan nggak tahu aturan, itu ya diajarin dong. Ini loh, kamu harus tanggung jawab atas dirimu sendiri. Ya tadi, bangun, rapiin tempat tidur, makan tepat waktu, bangun tepat waktu, ibadah tepat waktu. Hal-hal seperti itu, ya, yang dia bilang cuma didik fisik, itu juga mendidik anak-anak untuk memiliki kebiasaan yang baik. Ya nggak tahu kan ya, kalau orang sukanya dugem doang, taunya kelihatan cuma buat latih fisik doang. Bahkan sesimpel kayak baris berbaris ya, kalau kita telaah ya, daripada baris berbaris, satu, kita bisa belajar bagaimana berkoordinasi dengan teman kita yang baris berbaris bersama. Terus bagaimana sih manusia itu bisa mendengarkan perintah yang diberikan, apakah hadap kanan langsung proses apa gimana. Itu selain fisik juga ini dilatih gitu loh. Ya jadi susah ya ngomong sama akademisi yang luar biasa pinternya yang enakan joget-joget dugem dibandingkan belajar untuk disiplin. Ini kalau gue lanjutin lagi panjang ceritanya. Jadi gini aja, kalian semua kan udah pada pinter, udah bisa menelaah kan ya, yang benernya dangkal itu siapa sih? Apakah sang gubernur yang ingin mendidik anak-anak muda untuk bisa jadi penerus bangsa yang baik, yang disiplin, yang tahu aturan, atau seorang akademisi yang lebih suka ngata-ngatain orang dangkal, ya kan, ya yang suka memimpin demo, bikin aksi anarkis, vandalis. Ya yang mana sih yang dangkal, yang mana sih lebih berguna buat bangsa Indonesia? Apa sih problem dari sisi akademis? Problem akademis kita adalah bahasa-bahasa kebudayaan
filsafat bagi membangun Indonesia tidak pernah menjadi landasan berpikir ilmiah kaum akademik. Kita langsung saja keluar terus ke Prancis, ke Yunani. Langsung saja kita ke Plato, Socrates. Pan Socrates macam pernah jadi RT di Depok. Pendekatan Plato belum tentu cocok untuk pendekatan Garut. Bapak aing memang beda. Nyeker men. Mana yang bilang otaknya dangkal? Nih lagi